warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami yang berjudul Larutan Sebelumnya perkenalkan, saya Hani Halawati dari Pendidikan Biologi A 2021 dengan NIM 2103020404031. Selanjutnya akan diperkenalkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duratun Nafisah dari kelas Pendidikan Biologi A 2021 dengan NIM 04001. Saya Aulia Rahmasita dengan NIM 02103020404019. Saya Firdiani Sajani Santoso dari kelas Pendidikan Biologi A 2021 dengan nomor NIM 210302040002. Saya Taufik Arif Wicaksono dengan NIM 210302040027. Kelas Pendidikan Biologi A dengan NIM 210302040007. Bisa dilanjut slide-nya. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan laporan praktikum ini yang terjadi pada tepat pada waktunya. Laporan praktikum ini berjudul Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia umum. Pada kesempatan kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosen mata kuliah praktikum kami yaitu Bu Vindi Ernawati, SPD MPD. Lalu kedua orang tua kami dan teman-teman yang telah memberikan bantuan moral. Dan kami masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya akhir kata, kami berharap semoga laporan praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan apa saja larutan elektrolit. Untuk rumusan masalah yang kedua, apa yang dimaksud dengan larutan non-elektrolit dan apa saja yang termasuk larutan non-elektrolit. Untuk yang ketiga, bagaimana cara larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Untuk yang keempat, bagaimana mengetahui perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang kelima, bagaimana sifat daya hantar listrik dalam larutan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kozi. Baik, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama, mengetahui pengertian dari larutan elektrolit dan mengetahui senyawa dari larutan elektrolit. 2. Mengetahui pengertian dari larutan non-elektrolit dan mengetahui senyawa dari larutan non-elektrolit. 3. Menganalisis cara larutan elektrolit, menganalisis perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. 5. Menganalisis sifat daya hantar listrik dalam larutan. Hipotesis yang pertama, larutan garam dan larutan sabun merupakan larutan elektrolit. Larutan teh merupakan larutan non-elektrolit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 2, dasar teori. Pengertian larutan. Gen yang tersusun dari pelarut
dan zat terlarut. Secara umum larutan kerap dikenal namun sebenarnya larutan juga bisa terbentuk dari gas dan juga padat. Contoh larutan berupa gas adalah gas nitrogen tersusun dari oksigen sebagai pelarut dan karbon dioksida menjadi zat terlarutnya. Lalu contoh larutan padat ditemukan pada kuningan yang tersusun dari unsur timah juga tembaga. Dalam larutan pelarut umum adalah air. Air memudahkan banyak zat untuk larut di dalamnya ketimbang jenis pelarut lainnya. Lalu ada pula pelarut selain air, seperti trikolonethanol, alkohol trikolometana, tetrakolometana, white spirit, dan white spirit yang masing-masing memiliki tujuan tertentu. Pada dasarnya larutan terdiri dari dua komponen, yaitu terlarut dan zat pelarut. Sebagai contoh, garam dan air. Garam berperan sebagai zat terlarut, serta air sebagai zat pelarutnya. Sedangkan berdasarkan daya kelompokkan menjadi dua macam, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik dan tidak dapat menghantarkan listrik merupakan karakteristik keduanya. Hal inilah yang kemudian menjadi perbedaan. Tingkat kelarutan larutan. Ada tiga, yaitu larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan tak jenuh merupakan larutan jika ditambahkan zat terlarut tanpa melalui pemanasan. Bisa pula dikatakan larutan tak jenuh memiliki kandungan zat terlarut lebih sedikit dari yang diperlukan di suhu tertentu. Misalnya yaitu larutan garam tak jenuh yang airnya masih bisa dipakai melarutkan sewaktu ditambahkan garam kembali. Lalu larutan jenuh. Larutan jenuh yaitu larutan yang melarutkan zat terlarut kecuali harus dipanaskan. Dalam larutan ini, pelarut memiliki batas maksimal untuk melarutkan di suhu tertentu. Contohnya adalah larutan garam jenuh, yaitu air masih bisa melarutkan. Lalu larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan meski sudah dilakukan pemanasan. Contoh pada larutan garam tidak bisa melarutkan meski dipanaskan saat ditambahkan zat pelarut garam. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik karena zat dapat ion negatif. Larutan ini dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Dilihat dari kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit kuat misalnya HCl. Larutan elektrolit lemah contohnya adalah asam cuka dan lalu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik karena zat tidak bisa terionisasi atau menghasilkan ion. Misalnya alkohol atau larutan gula. Semakin banyak ion yang dihasilkan, semakin kuat pula daya hantarnya. Larutan non-elektrolit ketika dilarutkan di dalam air tidak dapat menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh zat-zat tersebut tetap berwujud molekul-molekul netral, dengan kata lain tidak bermuatan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Nafisa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur praktikum larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, untuk melakukan prosedur praktikum ini, kita harus menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang kita butuhkan. Sebagaimana alat yang kita butuhkan adalah satu buah lampu bohlam yang kecil dan dudukan lampunya, kemudian ada 1/4 meter kabar listrik, sebuah baterai baru yang tipe besar, dan juga 2 buah elektroda. Untuk 2 buah
elektroda ini bebas bisa menggunakan elektroda yang ada di dalam menggunakan paku. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah satu buah gunting, satu buah cutter, dan wadah, kemudian tisu kering dan juga lakban. Untuk bahan-bahan yang kita lakukan ada 3 larutan, yaitu larutan garam, larutan kemudian untuk variabel penelitiannya, kita menggunakan variabel manipulasi, yaitu jenis larutan yang kita gunakan. Kemudian alat uji, dan juga variabel respon. Kemudian untuk langkah percobaan akan dijelaskan oleh Taufik. Untuk langkah percobaannya sendiri, menguji elektrolit. Yang kedua, memeriksa terlebih dahulu alat untuk mengetahui telah menyala dengan sempurna atau tidak. Yang ketiga, menyiapkan 3 buah wadah dan kemudian menuang. Yang keempat, memasukkan kedua batang elektroda kedua batang elektroda tersebut tidak boleh bersentuhan. Kelima, mengamati perubahan yang terjadi. Apakah lampu menyala redup, tidak menyala, atau menyala terang. Apakah terdapat gelembung, tidak terdapat gelembung, atau terdapat gelembung sedikit. Apabila ingin mengganti larutan, kedua batang elektroda dibersihkan terlebih dahulu dengan membilasnya menggunakan air dan kemudian mengeringkannya menggunakan tisu, agar larutan sebelumnya tidak memengaruhi larutan lain. Langkah ke-8, mengulangi percobaan tersebut agar data menjadi lebih akurat. Langkah ke-9, mendata hasil percobaan pada tabel. Langkah yang ke-10, menganalisis data-data yang didapatkan. Baik, saya akan membacakan bab 4, yaitu hasil praktikum. Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel. Analisis data dari praktikum yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghasilkan ion-ion. Larutan elektrolit dibagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat dapat menghasilkan lampu menyala dan membentuk gelembung gas. Larutan elektrolit lemah dapat membentuk gelembung gas sedikit, tetapi lampu tidak menyala. Dan larutan non-elektrolit tidak dapat membentuk gelembung gas dan lampu tidak menyala. Senyawa pada elektrolit kuat yaitu HCl, air aki, air laut, air kapur, dan lain sebagainya. Senyawa elektrolit lemah yaitu larutan amonia, asam asetat, larutan H2S, dan lain sebagainya. Adapun senyawa non-elektrolit glukosa, aseton, dan lain sebagainya. Larutan garam, NaCl, kuat yang dapat memberikan gejala berupa lampu yang menyala terang, menghasilkan gelembung gas pada dalam larutan. Larutan air sabun dapat membentuk gelombang gas sedikit, tetapi lampu tidak menyala karena air sabun termasuk elektrolit lemah. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion positif dan ion negatif. Ketika dihubungkan dengan elektroda, ion-ion akan bergerak sesuai sifatnya. Ion positif akan menuju ke elektroda negatif dan ion negatif menuju ke elektroda. Urainya ion-ion tersebut disebut ionisasi. Dengan adanya ion, larutan dapat menghantarkan arus listrik dan jika suatu larutan dapat menghasilkan ion lebih banyak, maka semakin kuat pula sifat daya hantar listrik larutan tersebut. Reaksi ionisasi pada larutan garam yaitu NaCl, Na+, plus Cl-. Dan reaksi ionisasi pada larutan air sabun yaitu NaOH, Na+, plus OH-. Larutan teh mengandung senyawa polifenol dan termasuk dalam golongan non-elektrolit yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena derajat ionisasinya sama dengan 0.
maka tidak dapat terionisasi dan memberikan gejala lampu tidak menyala, serta tidak menghasilkan gelembung gas dalam larutannya. Larutan elektrolit dan non-elektrolit juga memiliki berbagai manfaat. Manfaat dari larutan elektrolit contohnya seperti oralit atau larutan yang digunakan untuk menangani penyakit diare, contohnya diabetes. Air aki digunakan untuk menghidupkan kendaraan, dan garam dapur digunakan sebagai bumbu masakan untuk merangsang nafsu makan dan membuat cita rasa makanan yang berbeda. Manfaat dari larutan non-elektrolit yaitu pupuk di bidang pertanian, dan gula dapat mengubah rasa makanan atau minuman menjadi manis. Gula sederhana seperti glukosa dapat menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Aulia Ramasida. Untuk bab 5, yaitu penutup, terdiri atas 2, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, larutan elektrolit kuat dapat menghantarkan listrik dengan baik, sehingga terionisasi sempurna yang memiliki derajat ionisasi, yaitu 1. Untuk yang kesimpulan kedua, larutan elektrolit lemah kurang dapat menghantarkan listrik dengan baik, tidak dapat terionisasi sempurna, yang memiliki derajat ionisasi 0 sampai dengan 1. Untuk larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena larutan-larutan tersebut tidak terurai menjadi ion-ion, yaitu tidak terionisasi, yang memiliki derajat ionisasi 0. Dan kesimpulan yang terakhir, dengan mengetahui daya hantar dalam larutan, kita dapat mengelompokkan menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk saran akan dilanjutkan oleh Nafisah. Untuk saran sendiri dari praktikum ini adalah hendaklah kita untuk kembali memeriksa alat uji dengan teliti, karena dengan alat uji yang tidak benar akan mempengaruhi hasil percobaan praktikum ini. Kemudian saran yang kedua adalah memastikan elektroda karbon benar-benar bersih dari larutan yang sebelumnya digunakan, agar larutan yang telah diujikan sebelumnya tidak mempengaruhi larutan lain sehingga data yang kita dapat benar-benar valid dan benar-benar sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Taufik. Ya, di bagian terakhir ada lampiran. Sebelumnya ada daftar pustaka. Ini berisi foto-foto saat melakukan percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di foto ini mulai dari penyiapan alat dan bahan, merangkainya menjadi satu rangkaian, lalu melakukan percobaan mulai dengan larutan gula, larutan sabun, maksud saya larutan garam, dan air teh. Terima kasih. Ya, demikian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.